Baik, Coach Iwan, selamat malam. Selamat malam, Romo Petrus. Eh, Ya, sedang ada di mana nih Romo Petrus nih? Sintang di Sintang, Kalimantan Barat. Ya, oke. Ya, oke, Pak Iwan, apa kabarnya hari ini? Dan lagi sibuk apa? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik-baik. Masih diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk melangsungkan hari-hari, melaksanakan aktivitas di hari-hari bulan Ramadan ini. Oke, baik. Sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching, dan coaching itu adalah sebuah proses untuk memfasilitasi tujuan dengan memperjelas tujuan tersebut, lalu menemukan langkah-langkah terbaik apa saja yang diperlukan begitu, serta sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan begitu. Apakah Bapak sudah siap? Siap, Coach. Ya, baik. Nanti sesi coaching ini akan berlangsung antara 15 sampai 20 menit. Apakah setuju, Pak? Setuju, siap. Oke, baik. Di akhir sesi coaching ini kira-kira apa tujuan spesifik yang ingin Bapak capai? Eh, saya eh, di sesi coaching kali ini, saya ingin memiliki eh, apa ya, sebuah langkah-langkah yang lebih terstruktur dan lebih sistematis dalam rangka saya mempersiapkan eh, sekolah saya eh, untuk program outing kelas di semester yang akan datang. Oh iya, oke. Bisakah untuk memperjelasnya terkait dengan outing kelas itu seperti apa gambaran? Jadi konsep outing kelas itu adalah eh, kami punya prinsip yang pertama bahwa belajar itu bisa di mana saja. Belajar itu bisa dengan siapa saja, dan setiap peristiwa yang dialami oleh siswa adalah sebuah kesempatan untuk mereka mempelajari sesuatu. Nah, dari situ maka konsep outing kelas kami itu punya prinsip tadi, sehingga kami membuka tembok kelas itu ya, secara fisik tembok kelas itu kita Ya, buka sekat-sekatnya dalam arti tidak sebenarnya, dan hmm, itu bisa belajar bisa di mana saja. Kalau dalam bahasa pendidikan itu adalah pendidikan atau pembelajaran kontekstual. hmm, Pembelajaran kontekstual itu pembelajaran yang sesuai dengan konteks yang ada di lingkungan mereka. ya, Nah, ini yang saya mau merapikan, membuat langkah-langkah yang lebih sistematis supaya paling tidak bisa menjadi sebuah eh, cerita eh, praktek baik yang sudah kami lakukan ini, tentu dengan eh, metode langkah apa hambatannya, keberhasilannya seperti apa, refleksinya seperti apa, sehingga bukan semata-mata hanya memenuhi syarat administrasi, tapi outing class ini punya esensi yang jelas, punya tujuan yang jelas, punya dampak yang jelas bagi guru, bagi anak, dan juga bagi pihak yang kita ajak eh, bermitra di outing class tersebut. oke. Tadi Bapak mengatakan bahwa praktek baik ini yang telah dilakukan di persekolahan Bapak begitu ya. Artinya outing kelas ini selama ini sudah berjalan begitu Pak ya? Outing class sudah berjalan karena di dalam kurikulum mereka kan ada Ya, pembelajaran kontekstual yang diterjemahkan dengan outing class. ya, Tapi saya melihatnya bahwa eh, kelemahan kita semua biasanya kegiatannya yang jadi
Iya, prioritas, bukan memahami esensi mengapa kegiatan itu dilakukan, apa yang ada di balik tujuan di balik kegiatan itu yang tidak selalu dipegang. Nah, praktek-praktek yang sudah ada selama ini coba saya lihat kembali, saya renungkan, saya evaluasi, dan kemudian saya coba catat, gali lebih dalam lagi apa yang kemarin sudah terjadi, apakah tujuannya sudah tercapai, apakah esensinya sudah didapat, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada, yang itu yang kemudian nanti bisa saya munculkan dalam langkah-langkah sehingga tahun depan ketika ada kegiatan serupa itu eh, bisa lebih eh, kokoh dari dalam konsepnya, kokoh dalam fondasi prinsipalnya, dan eh, guru, siswa, orang tua maupun masyarakat yang bermitra dengan kami itu sama-sama mendapatkan manfaat yang optimal gitu, eh, Coach Petrus. iya, iya, iya. Oke. Baik. Lalu apa yang perlu dilakukan kira-kira agar tujuan itu tercapai, Pak? Yang jelas yang pertama adalah eh, melihat kembali ya eh, Iya, semua kegiatan outing kelas yang sudah kita lakukan di paling tidak 1 tahun terakhir atau 1,5 tahun terakhir, 3 semester ke belakang. Terus kemudian kita coba, saya akan mencoba membaca lagi peraturan-peraturan yang ada, bagaimana outing kelas itu harusnya dilaksanakan, isinya apa, tujuannya apa, dan segala macam. Dari peraturan itu kemudian saya coba eh, selaraskan atau saya coba cocokkan dengan yang sudah terjadi, yang sudah kita lakukan. Sudahkah cocok? Kalau belum, apa yang belum? Kalau sudah, itu apa yang sudah? Dan nanti kita coba dari dua hal ini kita coba untuk menyusun, kita pakai sebagai alat tools untuk menyusun kegiatan di eh, waktu yang akan datang. Nah, itu dalam konteks administrasi sekolah, ini semoga membantu akreditasi. Karena biasanya akreditasi dilihat kesesuaian antara peraturan kegiatan itu dilihat seperti itu. Nah, ini yang saya coba lihat karena mungkin kacamata saya bisa melihat lebih eh, jernih dibandingkan guru-guru saya yang mereka secara keseharian sudah terlibat di dalam proses pembelajaran sehingga mungkin nggak melihat itu. Jadi saya mencoba membantu mereka untuk melihat, oh ya ini yang mesti dipetakan ini itu dan segala macam. Semoga itu bisa membuat aktivitas-aktivitas atau pembelajaran nantinya bisa lebih bermakna sesuai dengan amanat dari kurikulum Merdeka. Itu kira-kira. Coach. oke. Artinya mungkin kalau aktivitas sudah melaksanakan itu hanya belum melihat itu sebagai sesuatu yang hanya sebuah rutinitas atau administrasi begitu ya, Pak ya. Iya, kalau kadang-kadang saya melihat gitu. Masih Iya. melihatnya sebagai rutinitas, pokoknya rutinitas, masukkan di dalam laporan dan segala macam. Ketika pengawas Hmm, datang, ditanya sudah apa kegiatannya hmm, A, B, C, D. iya, Nah, nah, kemampuan untuk memperdalam aktivitas iya. itu yang belum ada. Saya coba melihat coach karena saya ada rekaman-rekamannya kan, Hmm, kegiatan kan sosial media yang digunakan sekolah juga sudah merekam kegiatan itu. Nah, 3 semester ke belakang ini saya coba akan lihat, oh ini saya coba ingat cerna kembali, ini tujuannya apa, esensinya apa, dan yang ini kayak apa, yang ini kayak apa, yang ini kayak. Sehingga eh, yang sudah yang lalu itu bisa jadi pembelajaran ke depan. Nah, semoga bisa memperkuat penerjemahan kami, implementasi kami pada eh, kurikulum Merdeka. hmm, Sehingga ketika guru ditanya oleh pengawas, menjawabnya itu mulai dari yang paling dasar, esensinya dia paham, iya, prinsipnya dia tahu, implementasinya itu sesuai hmm, dengan apa yang ada di dalam peraturan. Meskipun masih terbuka, meskipun tetap terbuka ya,
modifikasi-modifikasi supaya kreativitas dalam mengelola aktivitas itu tidak kemudian terbelenggu. Kira-kira begitu. Oke, wow. Luar biasa sekali ini membuka wawasan dan juga pasti Bapak Ibu guru yang ada di persekolahan yang Bapak pimpin gitu. Oke, terkait dengan sumber daya yang perlu dipersiapkan sehingga tujuan itu bisa tercapai. Kira-kira apa-apa saja Pak sumber daya yang diperlukan? Eh, yang pasti bahwa eh, sumber daya yang sifatnya teknis, fisik, ya eh, peraturan-peraturan yang ada, terus kemudian eh, mitra-mitra kami dalam ber- eh, melakukan kegiatan outing kelas itu siapa saja, terus kemudian eh, guru-guru sendiri itu yang kami lihat, kami kaji. Itu sumber daya yang kami coba miliki, maaf, itu sumber daya yang kami miliki dan kami coba untuk kemudian lakukan eksplorasi lebih jauh. Sementara itu ada sumber daya yang non fisik. Sumber daya non fisik ini saya lihat dari sisi eh, pemahaman yang dari yang paling dasar, esensi dari pembelajaran itu apa, andragogi pedagogi seperti apa, supaya eh, benar-benar para pendidik guru yang melaksanakan di lapangan ini tidak hanya sekedar melaksanakan. Saya ambil contoh 3 tahun terakhir ini, eh, saya melihat sudah ada pergeseran di tempat saya, Coach, ya. Eh, Meskipun saya belum belum puas 100%, karena kalau ditanya esensi mungkin masih jawabnya belum terlalu paham, hanya harus dipantik lagi itu. Tapi menjawabnya masih jawab yang sifatnya sangat-sangat normatif gitu. Nah, tetapi saya sudah melihat paling tidak guru-guru punya kesadaran bahwa kami melakukan ini tuh untuk ini, itu sudah mulai. Untuk ininya itu mungkin belum dalam, belum terlalu apa kuat gitu pemahamannya, tapi paling tidak sudah mempersiapkan. Contoh misalnya kegiatan pesantren Ramadan. Untuk apa sih harus melaksanakan pesantren Ramadan? Mereka sudah berpikir ke sana. Bukan sekedar ya ngisi waktu Ramadan, Pak. Kan pas Ramadan. Seperti tahun-tahun yang lalu. Itu bukan jawaban orang yang paham Ya, tentang esensi dari pendidikan. Betul, guru-guru harusnya paham esensi pendidikan. Itu yang saya melihat dua sumber daya, fisik dan non-fisik. oke, wow, luar biasa sekali Pak Iwan sampai ke pendalaman seperti ini ya. Jadi sampai ke akar lah supaya orang dan guru-guru paham dengan apa yang mereka lakukan. Begitu. Lalu kira-kira dari coaching ini apa kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan? Kembali saya sampaikan bahwa saya makin yakin gitu ya bahwa eh, karena coaching ini adalah sebuah skills, sebuah keterampilan yang memiliki eh, daftar pertanyaan yang sudah tervalidasi, eh, metodenya sudah tervalidasi, pertanyaan-pertanyaannya, tujuan dari pertanyaan itu apa dan segala macam, sehingga saya merasa bahwa sebuah sesi coaching adalah sebuah media yang menurut saya ampuh itu untuk memantik kesadaran, eh, baik itu di alam bawah sadar si klien atau coach, untuk kemudian memunculkan potensi yang ada, pemikiran-pemikiran baru, insight-insight baru untuk solusi dari apa yang menjadi tujuan dari si klien ini. Sehingga ini saya yakini sudah pas, eh, harus terus dilakukan ketika seseorang punya rencana, harus disertai dengan sesi coaching. Dan kalau saya nggak bisa, belum bisa self coaching itu kurang kurang nyaman gitu. Lebih baik mencari orang yang ngerti coaching untuk menanyakan atau melakukan sesi coaching dengan gitu kira-kira.
Coach Petrus. Ya, baik, Tuan. Terakhir, kira-kira umpan balik yang Bapak dapat berikan kepada saya sebagai coach. Silakan, Pak Iwan. Eh, yang pertama adalah bahwa eh, Coach Petrus ini kalau bertanya sangat apa ya, karena penuh dengan kesabaran gitu, penuh dengan penghayatan dari pertanyaan itu, sehingga itu nyampe eh, kepada saya sebagai klien. Nyampainya apa? Karena energinya nyampe. Ketika energinya nyampe itu sebenarnya ada semacam tantangan untuk menjelaskan dengan semaksimal mungkin. Ada teman yang barusan cerita tadi itu, eh, kalau dia memakai latihan coaching kayak gini tuh, jawaban dari kliennya itu satu, sama terus dari waktu ke waktu. Dua, kadang-kadang jawabannya itu jawaban yang tidak realistis gitu, terkesan guyon gitu, sehingga membuat eh, dia sebagai coach itu tidak tidak kemudian mendengarkan secara penuh karena merasa bahwa ini cuma cuma jawabannya cuma main-main gitu. Nah, ini yang tidak. Nah, Coach Petrus yang kedua hadir secara penuh, mendengarkan secara penuh eh, apa yang saya sampaikan, sehingga eh, pertanyaan berikutnya pun itu pertanyaan yang masih relevan dengan eh, pertanyaan dan jawaban yang saya berikan. Yang ketiga, eh, mungkin karena punya jiwa sebagai punya menjiwai sisi pelayanan gitu ya. Jadi sudah bisa dengan tempo yang tidak terlalu cepat, bertanyanya juga dengan kalimat yang rapi gitu. Jadi cukup bisa membuat pemahaman, bisa membuat saya lebih mudah memahami apa yang ditanyakan oleh Coach Petrus. Itu mungkin umpan balik yang saya berikan. Oke, oke, Coach Iwan, terima kasih banyak atas sesi coaching yang sudah kita lakukan pada malam hari ini. Semoga bisa membawa manfaat dan juga umpan baliknya juga luar biasa, dan terima kasih banyak. Saya sebetulnya walaupun walaupun sebagai seorang pelayan Romo, tapi mesti juga belajar karena tidak mudah berhadapan dengan uh, jemaat ketika khotbah di gereja tuh, lalu berhadapan dengan begini tuh beda sekali dan mesti menyesuaikan diri. Tapi luar biasa, terima kasih banyak atas tensi dan juga apapun yang Bapak berikan sebagai umpan balik kepada saya. Ya, ya, ya. Terima kasih Sama-sama, banyak Pak Iwan. sama-sama, Selamat malam. sama-sama. Selamat malam.